Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Salwa Khairunisa dari kelas IPA 1. Saya akan mempresentasikan tentang masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk merupakan raja keempat dari Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Latar belakang: Hayam Wuruk adalah putra Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, dilahirkan pada tahun 1334, yang konon bertepatan dengan gempa bumi di Pabanyu Pindah. Nama Hayam Wuruk berarti ayam yang masih muda. Hayam Wuruk naik tahta ketika berusia 16 tahun. Ia menikah dengan Padukaswari Parameswari. Hayam Wuruk mempunyai dua orang anak, yaitu Nagarawardhani atau Bre Lasem yang lahir dari Padukaswari dan Bre Wirabumi yang lahir dari Selir. Masa pemerintahan: di masa kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit menaklukkan kerajaan Pasai dan Aru, kemudian bernama Delhi. Di era pemerintahan Hayam Wuruk, untuk menyimpan polemik dalam pengangkatannya sebagai raja. Hal itu dikarenakan Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit untuk menggantikan ibunya Tribhuwana Tunggadewi yang menjadi wali kerajaan atau Manggalya. Dikarenakan status ibunya sebagai Ratu Majapahit telah habis. Habisnya status tersebut dikarenakan Gayatri sebagai pemegang statusnya kekuasaan yang sah telah meninggal. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit begitu tenang, tentram, dan aman. Pada masa Kerajaan Majapahit ini, agama Islam belum masuk dan belum diyakini banyak orang di Jawa. Namun, karakteristik kepemimpinan yang dijalankan oleh Hayam Wuruk banyak yang menilai memiliki kemiripan dengan gaya kepemimpinan Islam. Pada masa Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit begitu berpengaruh dengan luas wilayah yang sangat luas. Majapahit mencapai puncak kejayaannya selama era Hayam Wuruk yang pemerintahannya dari tahun 1350 hingga 1389, ditandai dengan penaklukan yang meluas melalui Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, dan Timur Timur sebagai miliknya. Tahun 1351, Hayam Wuruk hendak menikahi putri Raja Galuh atau Pajajaran di Jawa Barat. Dia Pitaloka Cidatarasmi. Pajajaran setuju asal bukan masuk Majapahit untuk merebut kerajaan Galuh. Ketika dalam perjalanan menuju upacara pernikahan, Gajah Mada mendesak kerajaan Galuh untuk menyerahkan putri sebagai upeti dan tunduk pada Majapahit. Kerajaan Galuh menolak. Akhirnya pecah pertempuran. Perang bubat. Dalam peristiwa menyedihkan ini, seluruh rombongan kerajaan Galuh tewas, dan dalam beberapa tahun Galuh menjadi wilayah Majapahit. Berikut ini merupakan gambar dari silsilah kerajaan Majapahit. Lalu perekonomiannya. Dalam kehidupan ekonomi, kerajaan Majapahit masih mencerminkan sebagai negara agraris karena aspek agraria lebih menonjol dibandingkan perdagangan antar pulau. Komoditi perdagangan Majapahit adalah beras dan rempah. Pemerintahan Majapahit selalu berusaha meningkatkan pertaniannya dengan memperbaiki atau memelihara tanggul sepanjang sungai untuk mencegah banjir. Kerajaan Majapahit juga memperbaiki jalan-jalan jembatan untuk memperlancar lalu lintas dagangan. Kebudayaan di era pemerintahan Hayam Wuruk maju. Hal ini dibuktikan dengan kemajuan di bidang sastra. Kitab sastra yang terkenal adalah Nagara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca. Selain itu, ada juga kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.